Universitas Darussalam Gontor. Yang terhormat Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono, Kepala LPPM. Yang terhormat Ustadz Dr. Muhammad Muslih, Kepala BPM. Asatidz dan Ustadzat yang hadir pada pertemuan pada pagi hari ini. Pertama kali kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM yang telah menginisiasi program ini untuk kepentingan kita bersama. Yang kedua, terima kasih kepada segenap Bapak Ibu dosen yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini. Kita semuanya berharap program hibah internal ini memberi nilai manfaat dan keberkahan buat kita semuanya di Universitas Darussalam Gontor. Yang kedua, mohon maaf menyampaikan salam dari Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor 1 yang beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena check up ke dokter, jadi beliau menyampaikan salam buat kita semuanya, sekaligus apresiasi kepada LPPM, kepada Bapak Ibu dosen yang ikut aktif dalam acara pada pagi hari ini. Yang ketiga, nanti akan tentu akan ditegaskan dan disambung oleh Ustaz Dr. Abdul Hafiz Zaid kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini, mohon diluruskan niatnya. Saddidu niyatikum. Kita meneliti ini karena kita melaksanakan tugas kita sebagai pendidik profesional. Kita melaksanakan penelitian ini karena kita sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik profesional, sebagai akademisi di Universitas Darussalam Gontor. Bukan saja pada aspek tridharma perguruan tinggi, tetapi lebih jauh daripada itu bahwa dengan mengikuti sosialisasi ini dan dengan kemudian kita bisa melakukan penelitian, maka sejatinya kita akan memberikan pendidikan kepada diri kita sendiri, kepada kolega kita, kepada mahasiswa kita, kepada sivitas akademika kita di Universitas Darussalam Gontor, bahwa inilah memang salah satu tugas utama kita sebagai sivitas akademika, terutama dosen. Oleh karenanya, diluruskan niatnya, yaitu bahwa kita melakukan penelitian ini adalah lillahi ta'ala. Kita melakukan penelitian ini untuk memberikan nilai manfaat buat kita semuanya. Bukan hanya buat individu, buat pribadi, atau prodi, atau kelompok, tetapi buat Universitas Darussalam Gontor. Wujudnya penelitian. Penelitian ini penting. Seorang dosen harus mampu bisa continue dalam melakukan penelitian. Tentu artinya adalah bahwa kita memang tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga dituntut untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian inilah sejatinya kita melakukan pengembangan keilmuan dalam bidang kita masing-masing. Karena biasanya tentu yang diteliti adalah isu-isu terbaru, yang dikaji adalah fenomena-fenomena sosial, dan yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat bahwa kita akan bisa berkontribusi secara akademis dan syukur secara praktis terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oleh karenanya kami melalui forum yang berbahagia ini mengharapkan kepada seluruh dosen yang ada di Universitas Darussalam Gontor untuk kita semuanya mempunyai visi yang benar, mempunyai
pemahaman yang benar dan mempunyai persepsi yang tepat tentang apa yang kita laksanakan atau akan kita laksanakan pada hari-hari yang akan datang. Yang terakhir, mohon kita semuanya tidak melihat dari aspek personal, mohon kita semuanya tidak melihat dari aspek material atau finansial, mohon itu dikesampingkan dulu bahwa yang kita utamakan dari kegiatan ini adalah manfaat, maslahah, melaksanakan tugas kita sebagai dosen, mengembangkan keilmuan kita, dan kita yakin bahwa pada akhirnya output atau luaran kita atau outcome kita nanti akan memberikan nilai manfaat dan berkah kepada kita semuanya. Kemarin saya sempat menghadiri sosialisasi di kantor LPPM. Saya senang sekali yang disampaikan Ustaz Fajar maupun Ustaz Ikhwan maupun Ustaz Nurholis, bahwa di antara yang penting dari output atau luaran yang kita harapkan dari penelitian ini adalah jurnal yang dipublikasikan. Ini Masya Allah, mohon maaf Pak Sati dan Ustadzat, saya sampaikan ini mungkin sedikit rahasia, tapi kami ikut prihatin. Ada kasus ketika seorang dosen sudah waktunya untuk mengajukan kepangkatan, tetapi terkendala jurnal. Nah ini kan mestinya kasus-kasus seperti ini sudah tidak terjadi lagi. Artinya Bapak Ibu dosen begitu selesai S2 itu kan memiliki bahan literasi, maroji, literatur dari tesis yang ditulis, dan itu mestinya sebagian dari referensi literatur itu kan bisa dimodifikasi, bisa dikembangkan, dan bisa digunakan untuk topik atau bahan penelitian. Maka kalau ada dosen yang kemudian diajukan kepangkatannya, artinya kan dosen tersebut sudah mengajar minimal 4 semester. Kok sayang sekali selama 4 semester tersebut belum memiliki jurnal atau publikasi. Ini mari kita hindari hal-hal seperti ini, mari kita galakkan penelitian, mari kita galakkan publikasi, semuanya untuk kepentingan kita bersama. Kalau Bapak Ibu dosen sudah memiliki kepangkatan, itu bukan hanya untuk antum pribadi, tapi sejatinya untuk lembaga. Karena Universitas Darussalam Gontor ikut memanfaatkan dan ikut terdampak dari kepangkatan antum, dari publikasi antum, dan dari keilmuan yang antum kembangkan. Insya Allah itu memberikan manfaat buat kita semuanya. Itu saja, tentu nanti akan disambung oleh asatid yang lain. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Fajar Pramono, asatid dan ustadzat di LPPM yang telah menginisiasi acara ini. Terima kasih kepada asatid dan ustadzat semua yang hadir dalam acara sosialisasi pada pagi hari ini. Bukunya sudah ada, template-nya sudah ada, panduannya sudah ada, tapi sosialisasi ini penting. Jangan sampai ada yang merasa belum ada sosialisasi. Informasinya terbuka, sudah di-share di mana-mana, teknologinya sudah sedemikian rupa, dimanapun antum berada, ustadz dan ustadzah berada, bisa mengikuti acara ini. Maka mohon semuanya mengikuti acara dengan sebaik-baiknya. Baik, karena tadi saya diminta untuk berdoa, mari sama-sama kita meluangkan waktu sejenak, memanjatkan doa, meluruskan niat, dan mengkosongkan pikiran sejenak untuk kita tadarruk, untuk kita fokus, untuk kita menghadirkan hati kita, kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pertama acara kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan, lancar, dan berkah untuk kita semuanya. Dan yang kedua, agar kita semuanya dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat atau apapun nanti di Universitas Darussalam Gontor ini mendatangkan nilai manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Al-Fatihah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Al-Ustadz Dr. Setiawan bin Lahuri selaku Wakil Rektor 2 yang telah memberikan arahan dan juga doa pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan kelancaran dalam segala urusan. Amin. Sambutan selanjutnya yaitu dari Al-Ustadz Dr. Abdul Hafidz selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama Unida Ngontor. Waktu kami persilakan kepada beliau. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Setiawan bin Lahuri, Wakil Rektor 2. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Fajar Pramono, Ketua LPPM, Al-Ustadz Dr. Muhammad Muslih, Ketua BPM, dan kawan-kawan asatidz dan ustadzat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ini mungkin hanya tambahan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Setiawan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz Dr. Fajar Pramono dan tim yang selalu berusaha dan berusaha sangat keras sekali untuk memajukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di Unida ini. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, dua bidang ini la yahya wa la yamut, tapi kemudian alhamdulillah dengan segala usaha yang dilakukan oleh LPPM dan LPM pada akhir-akhir tahun ini membuahkan hasil yang sangat menggembirakan dan sangat membanggakan sekali. Terima kasih, kami ucapkan sekali lagi. Alhamdulillah setelah berjalan sekian tahun dan kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor dalam beberapa munasabat, bahwa LPPM ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekali. Bahkan kami mendengar dari Ustadz Fajar bahwa pada tahun ini insya Allah atau tahun depan insya Allah kita akan mendirikan pusat-pusat studi yang nantinya akan menopang seluruh program kerja yang ada di LPPM. Itu kami sangat mendukung sekali karena memang akan meningkatkan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di biro ini secara kuantitas dan kualitas. Tadi disampaikan oleh Ustaz Setiawan bahwa ada dosen kita yang
akan mengajukan kepangkatan tetapi belum mempunyai tulisan di jurnal, insya Allah itu akan tertangani dengan baik apabila pusat studi itu berdiri dan beliau-beliau semuanya dimasukkan untuk menjadi dewan pakar atau menjadi apa saja di dalam pusat studi ini, sehingga beliau sendiri juga mempunyai andil yang sangat besar sekali dalam penulisan jurnal. Ada satu hal yang sangat penting sekali yang ingin kami sampaikan. Beberapa hari yang lalu kami mengirimkan surat ke UGM untuk meminta perpanjangan kerjasama dengan UGM. Salah satu poin yang disampaikan kepada kami adalah kami senang sekali bekerja sama dengan UNIDA. Namun demikian, realisasi dari kerjasama dengan UNIDA ini tampaknya masih belum berjalan dengan baik. Mungkin kemarin ada program Mitra ASO yang kemudian kita lalui bersama-sama dengan beberapa prodi. Itu memang satu kerjasama, tapi itu diinisiasi mungkin oleh Dikti. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh pihak UGM adalah yang memang kerjasama yang diinisiasi oleh UNIDA dan oleh UGM sendiri dan kemudian kita jalankan bersama-sama. Itu yang diinginkan. Maka ini momen yang sangat penting sekali. Di sini ada penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Saya kira ini bisa kita pergunakan kesempatan ini sehingga kerjasama kita dengan perguruan tinggi lain menjadi semakin erat dalam tridharma perguruan tinggi. Dan mungkin tema-tema penelitian yang ada di UNIDA ini memang harus disesuaikan dengan kualifikasi akademik dosennya. Saya di Bahasa Arab mestinya meneliti di bidang Bahasa Arab, di bidang pengajaran Bahasa Arab. Namun sekarang dimungkinkan juga dengan berdirinya nanti pusat-pusat studi itu dimungkinkan juga untuk kita menulis di jurnal dengan kajian-kajian yang multidisiplin, transdisiplin, yang Bahasa Arab dengan agroteknologi Bahasa Arab atau syariah dengan bidang-bidang lain, itu sangat dimungkinkan sekali. Maka dari itu kami sangat mengharapkan apabila kita bekerja sama dengan perguruan tinggi lain dalam skema PKPT ini, kita juga menawarkan penelitian atau tema-tema penelitian yang sifatnya interdisiplin atau multidisiplin atau transdisiplin ini tadi. Itu dimungkinkan dan bisa diakui sebagai satu kredit poin di dalam akreditasi prodi dan akreditasi perguruan tinggi. Terakhir yang ingin kami sampaikan adalah bahwa LPPM alhamdulillah sudah punya buku panduan dan ustadz semuanya ya istilahnya strict dengan panduan jadwal yang telah disusun oleh LPPM sehingga perjalanannya akan smooth dan terpantau semua. Mungkin tidak ada, hanya kami ingin menitip satu pesan, dan mungkin saya kira pesan ini sudah sangat dijalankan oleh LPPM, bahwa judul-judul kita dan tema-tema kita yang kita terima dan kita berikan hibah internal ini betul-betul harus menyokong dan sesuai dengan renstra yang telah disusun oleh LPPM. Hal ini sangat penting karena juga mengacu pada sehingga masa-masa yang akan datang bisa terwujud dengan baik melalui berbagai macam program termasuk juga penelitian dan pengabdian
masyarakat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fajar dengan tim semuanya, dan terima kasih juga kepada asatidz dan ustadzat yang telah berpartisipasi di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Setiawan, mohon maaf saya mengulangi lagi, bahwa tujuan kita menulis ini adalah untuk belajar menulis dan untuk meneliti. Jadi bagi saya namanya kesejahteraan itu ada kesejahteraan yang bentuknya fisik, seperti yang antum ketahui, ada kesejahteraan intelektual yang kita isi dengan penelitian-penelitian ini, dan kesejahteraan rohani yang kita isi dengan kegiatan-kegiatan kerohanian. Dan itu semuanya ada di UNIDA. Dan kita semuanya bertanggung jawab untuk memajukan UNIDA melalui kesejahteraan ini. Kawan-kawan yang belum sejahtera secara intelektual, maka harus kita ajak biar sejahtera juga secara intelektual. Yang belum sejahtera masalah rohaninya harus kita paksa untuk ikut dalam kegiatan rohani sehingga dia bisa sejahtera dalam kegiatan rohani. Mungkin itu, terima kasih. Wafaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Al-Ustadz Dr. Abdul Hafidz yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Sambutan ketiga dari Al-Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono selaku Kepala LPPM UNIDA Gontor. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Setiawan Nahuri, selaku Wakil Rektor 2, Ustadz Dr. Abdul Hafidz selaku Wakil Rektor 3, Ustadz Musleh selaku BPM, ada Pak Kaprodi S3 ini Ustadz Jarman, juga kami hormati Ustadz Samsuri, Ustadz Ghazali, Ustadz Ehwan, Ustadz Marwi, dan para masyaikh ya, Bapak dosen, insya Allah yang kami banggakan. Sekali lagi malah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan iman dan Islam serta kesehatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis ini, dan kita berharap pertemuan singkat memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Saya kira tadi sudah banyak sekali arahan ya, nasihat dari Bapak Wakil Rektor 2 maupun Wakil Rektor 3 ya. Kemarin sebenarnya kita juga sudah koordinasi dengan Bapak Rektor, juga Bapak Wakil Rektor 1 ya, karena beliau kebetulan ada jadwal ke Madiun ya. Juga pada kesempatan ini ya, dengan segala kegiatan keterbatasannya ya, sosialisasi hibah internal ya, setelah tahun 2020 ini tetap kita laksanakan ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya dua hal saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini ya, yang sifatnya tadi menegaskan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor tadi ya. Yang pertama, kita sebagai dosen itu adalah di samping sebagai pengajar ya, memang kita sama-sama mencoba mendesain ya diri kita semuanya itu untuk sebagai ilmuwan ya, tidak hanya sebagai pengajar tapi ilmuwan. Ilmuwan itu apa ukurannya adalah melakukan penelitian, pengabdian, dan publikasi, itu yang mutlak. Maka di sini LPPM dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kopertes, ya, Kopertais, ya, LLDikti, ya, termasuk kerjasama dengan instansi yang lain, mencoba memberikan stimulus ya kepada dosen dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk memberikan support ya, dalam rangka memberikan support sebagai ilmuwan tadi ya, untuk melakukan sebuah penelitian dan pengabdian dalam rangka untuk mengupdate ya keilmuan yang dia miliki. Tidak sekedar mengajar, tetapi bagaimana mengupdate ilmunya yaitu dengan penelitian. Bagaimana mengimplementasikan ilmunya itu dengan pengabdian masyarakat. Apakah cukup? Tidak.
Maka gagasan kita yang ke depan adalah dosen tidak hanya sebagai seorang pengajar, tidak hanya sekedar ilmuwan, tapi sebagai seorang pakar. Ya. Kalau ilmuwan, mohon maaf ini soal definisi saja nanti, berbasis prodi dan fakultas, tetapi kalau nanti pakar itu adalah berbasis pusat-pusat studi yang disampaikan oleh Stabil. Kalau ilmuwan dalam konteks tadi ya, itu sangat agak selalu katakanlah masih perlu distimulus ya dengan berbagai hibah, dengan berbagai dari berbagai sumber tadi. Tapi kita harapkan nanti kerja seorang pakar itu tidak lagi terikat oleh support-support tadi, tapi secara mandiri mampu membangun kolaborasi sinergitas dengan berbagai instansi-instansi yang lain dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk menghadirkan ya gagasan-gagasan besar itu di dalam berkontribusi dalam membangun peradaban umat ini. Dalam rangka peningkatan akademik juga dalam rangka untuk membangun peradaban umat ini. Inilah saya kira menjadi misi besar kita sebagai seorang akademisi ke depan yang saya kira cukup menantang dan menjanjikan. Itu secara umum ya. Dan itulah yang saya kira menjadi master plan ya, menjadi grand design ya dari kerja-kerja LPPM ke depan. Sedangkan terkait dengan program hari ini ya tentang hibah internal nanti ada beberapa tujuan yang nanti secara detail nanti akan disampaikan oleh Ustaz Khalis maupun Ustaz Ehvan dan timnya. Saya hanya menyampaikan dua aja. Pertama adalah meningkatkan kesesuaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis penelitian dengan kemudian masyarakat Yudi dan Gontor. Ya. Meningkatkan kesesuaian ya antara penelitian dan pengabdian itu dengan renstra penelitian di UNITA. Yang saya kira nanti juga basis dengan renstra Universitas Darussalam secara umum. Yang kedua, mewujudkan keunggulan penelitian dan penelitian kepada masyarakat Universitas Darussalam, mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian. Pertama ini nanti penekanan kita yang namanya penelitian pengabdian itu ya ujung-ujungnya publikasi. Itu yang di situ. Atau luarannya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Artinya yang berikutnya adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan. Karena ini nanti terkait dengan kinerja PPM yang memang setiap 3 tahun selalu dilakukan audit ya, dilakukan akreditasi oleh Dikti ya, jika nanti apa istilahnya Kemenristek BRIN ya, itu yang selalu itu yang akan dianggap. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan daya saing UNITA di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Saya kira itu salah satu ya di antara poin. Yang berikutnya adalah meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian. Yang berikutnya adalah memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa. Ini agak umum, hanya secara praktis ada beberapa poin yang kita inginkan. Satu adalah program ini diantaranya memang untuk mensiasati yaitu terutama dosen-dosen yang belum mengakses di Petakmas Dikti itu. Maka dengan kata lain ya bagi dosen-dosen yang sudah mengakses, yang sudah melaksanakan pekerjaan ini tentunya tidak boleh. Nanti akan justru beliau-beliau nanti akan kita optimalkan sebagai asesor atau sebagai pembimbing dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan praktis yang berikutnya adalah dalam rangka untuk mensupport, menopang dosen, terutama dalam stimulus itu adalah misalnya dalam soal kepangkatan ya. Itu nanti juga ini menjadi bagian dari program ini ya, yang dari baru masuk jadi dosen untuk ngurus NIY ya, Niden ya, dari Niden kepada kepangkatan itu dibutuhkan namanya komunikasi juga. Juga dalam rangka untuk mensupport kenaikan pangkat bagi para dosen itu nanti. Di samping tadi manfaat-manfaat
kesejahteraan intelektual, kesejahteraan spiritual, ya, kesejahteraan tadi, ya saya kira itu juga yang sama penting adalah dalam rangka menunjang kebangkitan. Yang berikutnya juga dalam rangka bagian dari ini, Muslim, percepatan guru besar. Program-program ini nanti, ya, percepatan guru besar. Ini juga akan kita integrasikan dalam hibah ini. Saya kira itu aja beberapa hal secara umum yang bisa kita sampaikan, dan nanti akan secara detail akan disampaikan oleh masing-masing. Dan sekali lagi saya ucapkan syukron, jazakumullah, ya, ahlan kepada dan atas partisipasinya, ya, dalam ini, dan ini saya kira ini semangatnya adalah dalam rangka untuk kemajuan UNIDA. Dan yang kedua, kami atas nama Kepala LPPN kalau ada kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf, ya, dan kritik, ya, masukan, input dari Ibu Bapak dosen sangat kita harapkan dalam rangka perbaikan kinerja LPPN. Kurang lebih sekali lagi mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustadz Hafid, Ustadz Setiawan, dan Ustadz Fajar yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Memasuki acara inti yaitu sosialisasi ketentuan umum program dan program penelitian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nurkholis MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka paling tidak sebagai salah dua tugas pokok fungsi dosen, yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Setiawan dan Ustadz Hafid atas bimbingan dan arahan, sehingga program hibah internal ini bisa berjalan dan panduan alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik, meskipun mungkin nanti dalam proses pelaksanaannya saya yakin masih ada banyak hal yang memang perlu disempurnakan. Ketiga kalinya mungkin saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Fajar atas kesempatan yang diberikan kepada tim untuk mencoba mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan program hibah internal, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi mungkin di awal sudah disampaikan secara umum bahwasanya memang program ini sebagai program untuk membackup dari keikutsertaan program yang ada di Kemristek Dikti, mengingat saat ini alhamdulillah Unida Gontor berada di klaster Madya, sehingga memang ada beberapa klaster yang setelah klaster penelitian maupun pengabdian itu meningkat, secara otomatis tidak bisa diakses. Jadi secara umum tujuan fungsi dari program ini sudah disampaikan secara langsung oleh Ustadz Fajar. Kami mungkin sedikit akan menyampaikan beberapa jenis program secara umum dan nanti mungkin beberapa ketentuan umum yang mungkin itu menjadi panduan kita bersama dalam hal proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di Universitas Darussalam Gontor. Mungkin di awal perlu kami sampaikan panduan ini atau jenis program ini insya Allah sepenuhnya kita sesuaikan dengan standar yang ada di Kemendikbud Dikti, mulai dari proses pengusulan, pelaksanaan, nanti sampai proses diseminasi hasil dan sebagainya. Jadi asumsinya ini sebagai persiapan bagi Bapak Ibu yang mungkin selama berjalan ini belum bisa mengakses di program hibah Kemendikbud Dikti. Yang pertama, mungkin nanti ada dua skema. Yang pertama adalah penelitian kompetitif. Nanti ada terkait dengan penelitian stimulus dosen, ada penelitian dosen pemula, ada penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, ada penelitian pengembangan karya ilmiah doktor, ada penelitian kerjasama internasional. Sehingga di sini nanti seperti biasa yang mungkin sudah
familiar dengan programnya ada Kemendikti, di sini nanti ada luaran wajib secara umum berupa publikasi di jurnal-jurnal terkait, tergantung nanti skemanya, nanti detailnya insya Allah di belakang akan kita sampaikan. Selain itu, nanti di sini juga perlu ada semacam luaran tambahan yang memang tergantung skemanya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua, selain penelitian kompetitif, nanti ada pengabdian kompetitif, di mana nanti ada 3 skema. Yang pertama adalah penelitian kemitraan masyarakat, yang kedua adalah program pengembangan produk intelektual kampus, yang ketiga adalah program doktor berdaya. Sama seperti yang di penelitian, kita juga mewajibkan luaran wajib dari kegiatan pengabdian ini adalah publikasi di jurnal. Selain itu, yang jelas ketika memang di sini adalah program pengabdian masyarakat, di sini harus ada peningkatan pemberdayaan mitra, baik mitra yang sifatnya produktif maupun mitra yang non-produktif. Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan ketentuan umum. Yang pertama, ketua dan anggota pengusul semuanya harus berasal dari dosen Unida Gontor, baik yang ber-NIY maupun ber-NIDN. Khusus untuk ketua pengusul, catatan khusus kami adalah belum pernah mendapatkan program hibah Kemenristek atau BRIN. Kemudian terkait dengan jumlah usulan, kita batasi seperti sama seperti yang ada di Kemendikti, masing-masing kita berikan kebebasan bagi setiap dosen untuk mengusulkan 2 usulan penelitian maupun 2 usulan pengabdian kepada masyarakat yang masing-masing menjadi anggota atau salah satu sebagai ketua. Kemudian yang keempat, setiap skema tadi baik penelitian dan pengabdian masyarakat harus melibatkan mahasiswa, khusus penelitian harus dalam bentuk tugas akhir, bukan sebagai tenaga teknis. Karena kami mengingat kemarin beberapa ada sosialisasi dengan BPM terkait dengan akreditasi program studi dan sebagainya, ternyata keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen itu menjadi penilaian tersendiri. Kemudian yang kelima, dari topik program itu harus sesuai dengan renstra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Darussalam Gontor, serta memuat esensi islamisasi ilmu pengetahuan. Kemudian yang keenam, proses usulan harus sepersetujuan dari dekan fakultas terkait, dan semuanya nanti insya Allah melalui proses daring, melalui sistem informasi elitapmas.unida.gontor.ac.id. Mungkin ini alhamdulillah ya dengan berbagai keterbatasannya ada, kami ucapkan terima kasih terkhusus pada tim PTIK yang memang sudah memfasilitasi dari sistem informasi dalam proses pengusulan yang ada di Universitas Darussalam Gontor. Yang terakhir, ini kami kira lazim harus menyebutkan sumber pendanaan sebagai ucapan terima kasih. Dalam hal ini adalah LPPM Unida Gontor. Ini yang mungkin nanti perlu kami ingatkan, baik di forum-forum maupun dalam proses publikasi dan sebagainya harus menyebutkan sumber dana dari program tersebut. Ini yang di awal kami sudah sampaikan bahwasannya semua proses program hibah internal ini mengikuti standar yang ada di Kemenristek BRIN, mulai dari pengumuman sampai nanti penilaian luaran dari semua programnya ada. Mungkin sedikit kami sampaikan, insya Allah nanti kita umumkan kalau tidak ada perubahan, nanti program ini akan kita mulai di awal September dengan adanya surat edaran resmi terkait dengan pembukaan program hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat. Termasuk mungkin hari ini adalah salah satu bagian dari proses awal dari program hibah internal tersebut. Kemudian yang kedua, di sana nanti ada proses usulan. Untuk proses usulan di sini nanti akan diawali dengan workshop penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis output dan outcome. Insya Allah ini nanti akan dilaksanakan di hari Senin 31 Agustus. Ini nanti sebagai tanda bahwa program ini dibuka resmi sehingga nanti setiap dosen sudah bisa mulai menyusun dari proposal usulan yang akan
disampaikan ke LPPM Universitas Darussalam Gontor. Dan kegiatan sosialisasi ini dan kegiatan workshop ini sebagai syarat dalam keikutsertaan program hibah ini. Jadi asumsinya ketika ada dari Bapak Ibu dosen yang tidak hadir dalam 2 acara ini, ya secara langsung tidak berhak untuk ikut serta dalam program hibah internal ini. Kemudian yang ketiga, nanti ada proses seleksi. Di sini memang kami sudah membentuk tim reviewer dan insya Allah di pekan depan akan ada BIMTEK selama 3 hari untuk pembekalan tim reviewer, sehingga benar-benar usulan yang diusulkan oleh setiap dosen itu akan dinilai secara objektif berdasarkan standar Kementerian Ristek BRIN. Kemudian setelah ada proses seleksi, ada proses penetapan yang ditetapkan oleh Bapak Rektor, termasuk di dalamnya judul tim beserta besaran pendanaan dari setiap masing-masing program yang didanai. Yang kelima, di sana nanti ada proses pelaksanaan. Jadi setelah nanti ada penetapan, ada pelaksanaan program diawali dengan penandatanganan kontrak dari program tersebut. Setelah itu nanti ada pencairan pendanaan tahap 1 sebanyak 70% dari total pendanaan yang disetujui oleh LPPM. Dan dalam semua proses pelaksanaan dari penelitian maupun pengabdian, semua wajib melakukan proses penulisan catatan harian dan lain sebagainya yang nanti insya Allah akan kita informasikan di dalam sistem, dan termasuk di dalamnya nanti mungkin sebelum proses pelaksanaan ini, semua tim yang sudah ditetapkan akan kita kumpulkan dan akan kita berikan arahan lebih lanjut. Kemudian yang keenam, di sana nanti ada proses monitoring dan evaluasi, di mana di sini nanti setiap tim harus melampirkan atau mengirimkan laporan kemajuan sebagai dasar nanti dalam proses pencairan dana 30% dari sisa dari total dana yang disetujui. Kemudian yang ketujuh, nanti ada proses pelaporan terkait dengan kegiatan program tersebut, termasuk capaian output riset, termasuk laporan penggunaan anggaran, dan diakhiri dengan diseminasi program. Dan terakhir nanti ada semacam penilaian luaran sebagai mungkin evaluasi dari tim LPPM maupun tim reviewer dalam proses berjalannya program hibah selama 1 siklus ini, sehingga mungkin ke depan akan ada perbaikan beberapa skema, proses pelaksanaan, dan sebagainya. Kami lanjutkan, ini kira-kira terkait dengan indikator kinerja penelitian yang nanti mungkin setiap skema penelitian nanti akan berbeda-beda terkait dengan luaran wajibnya. Yang jelas di sini yang pertama indikatornya adalah artikel ilmiah yang dimuat di jurnal, baik mulai dari jurnal yang tidak terakreditasi atau ber-ISSN saja, terakreditasi SINTA maupun jurnal yang terakreditasi di Scopus. Yang kedua, di sini nanti terkait dengan proceeding baik internasional maupun nasional. Yang ketiga terkait dengan keynote speaker maupun pembicara kunci, haki, teknologi tepat guna, buku, dan lain sebagainya. Dan nanti luaran tambahan dan luaran wajibnya mungkin secara umum akan kami sampaikan di masing-masing skema. Kemudian terkait dengan indikator kinerja pengabdian masyarakat, di sini sama karena memang tujuan kegiatan program ini salah satunya nanti untuk memperkuat dalam bidang publikasi yang ada di masing-masing tim. Di sini memang kita mewajibkan dari setiap program pengabdian masyarakat harus ada publikasi ilmiah, mulai dari publikasi ilmiah nasional maupun internasional, nanti tergantung dari jenis skema yang ada. Termasuk di dalamnya adalah pemakalah di ilmu ilmiah, maupun yang paling penting sebenarnya di sini nanti adalah adanya peningkatan mitra, dalam artian di sini mitra baik yang produktif maupun non produktif tadi ada perubahan yang ada ketika ada kegiatan dari program pengabdian kepada masyarakat tersebut. Kemudian terkait dengan jadwal pengusulan, ini kami sampaikan, insya Allah pengumuman nanti akan kita sampaikan di bulan Agustus, dan mungkin saat ini sudah kita sampaikan bahwa insya Allah di tahun ajaran ini Universitas Darussalam Gontor akan ada program hibah internal terkait dengan
penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian nanti proses usulan nanti 1 bulan penuh di bulan September, seleksi nanti insya Allah sampai bulan Oktober, dan di bulan Oktober itu nanti akan kita tetapkan tim mana yang memang akan menjalankan program hibah internal baik penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, di sini yang mungkin agak menjadi pembeda dengan program yang ada di Kemenristekdin. Kalau Kemenristekdin kan biasanya kalau diusulkan tahun 2020, nanti biasanya akan diumumkan di tahun 2021. Nah, karena mengingat ya mungkin sumber daya dosen kita belum cukup banyak dan sebagainya, insya Allah dalam waktu 2 bulan ke depan, di bulan Oktober sudah bisa kita tetapkan dari proses seleksi yang ada, tim-tim mana yang memang berhak untuk mendapatkan pelaksanaan dari program tersebut. Nanti ada proses pelaksanaan yang kira-kira sampai bulan Februari, kemudian pengawasan nanti di pertengahan antara Desember dan Januari, untuk pelaporan nanti di Maret, kemudian nanti program ini berakhir di bulan April. Asumsi nanti memang sebelum Ramadan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini udah bisa terselesaikan dengan baik. Untuk proses usulan tadi udah kami singgung, nanti semuanya mengakses ke sistem informasi yang udah dibuat dari PPTIK dengan alamat web eliptapmas.unida.gontor.ac.id. Ya mohon maaf karena ini memang masih dalam proses pengembangan lebih lanjut. Ya nanti mohon support masukan dan arahan dari Bapak Ibu semuanya. Nanti insya Allah untuk sistem informasi ini ada sesi tersendiri dari tim LPPN untuk memberikan gambaran terkait dengan mekanisme proses usulan dan sebagainya. Sebagai informasi untuk di sini nanti bagi dosen yang sudah memiliki akun domain Unida, insya Allah sudah langsung bisa masuk melalui akun email masing-masing, ataupun selain itu nanti bisa masuk melalui akun Syakat yang emailnya sudah terverifikasi melalui domain @unida. Tadi mungkin sedikit kami sampaikan terkait dengan beberapa ketentuan yang ada terkait dengan program hibah internal baik penelitian dan pengabdian masyarakat. Berikut kami sampaikan terkait dengan program hibah penelitian yang memuat beberapa ketentuan yang ada masing-masing skema, termasuk nanti luaran wajibnya apa, ketentuan anggotanya bagaimana, dan sebagainya. Mungkin sedikit kami sampaikan terkait dengan sistematika usulan. Ini nanti mungkin insya Allah akan kita upayakan di dalam sistem sudah ada template yang memang dari Bapak Ibu bisa langsung digunakan terkait dengan template tersebut, sehingga akan memudahkan dalam proses penyusunan proposal usulan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Yang pertama di sini nanti memang harus ada ringkasan, di mana ringkasan ini memuat latar belakang, metode maupun luaran yang ditargetkan. Kemudian yang kedua adalah latar belakang, ini terkait dengan latar belakang dan permasalahan yang diteliti, termasuk dari urgensi penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan tinjauan pustaka, ini lebih kepada bagaimana penelitian itu memiliki kebaruan riset, dan yang terpenting dalam tinjauan pustaka ini nanti di akhir mohon untuk bisa menyertakan dari bagan roadmap dari penelitian yang memang akan diusulkan. Meskipun mungkin dalam pelaksanaan nanti setahun kan asumsinya dari masing-masing tim nanti ada gambaran tahun ke depan seperti apa dan sebagainya. Sehingga nanti dari tim akan melihat secara holistik, oh kira-kira luaran besar dari penelitian yang dilaksanakan seperti apa. Kemudian terkait dengan metode, ini mungkin Bapak Ibu sudah memahami sepenuhnya, termasuk di dalamnya memuat luaran dan target capaian. Tadi mungkin ada luaran wajib dan tambahan, termasuk di dalamnya adalah rencana anggaran biaya yang nanti insya Allah akan disampaikan secara detail oleh Bu Anggun. Kemudian nanti ada jadwal, daftar pustaka maupun lampiran. Selanjutnya masuk di skema penelitian pertama, yaitu penelitian stimulus dosen. Ini bertujuan untuk membina dan memberikan stimulus serta meningkatkan kemampuan peneliti dosen pemula, dan salah satunya juga untuk proses fasilitasi kepangkatan awal. Untuk pengusulnya
cukup ber-NIY, jadi Bapak Ibu yang mungkin masih baru bergabung dengan UNIDA dan belum memang memiliki NIDN, asumsinya memang kita khususkan pada program penelitian stimulus dosen ini. Kemudian di sini anggotanya 1 atau 2 orang, wajib melibatkan minimal 1 mahasiswa. Di sini kita batasi setiap penerima ini maksimal 2. Jadi asumsinya ketika nanti berjalan tahun depan ya yang bersangkutan masih diberikan kesempatan lagi dan sebagainya. Kemudian untuk luaran wajib di sini adalah minimal 1 artikel ilmiah dalam jurnal nasional ber-ISSN atau minimal proceeding seminar nasional. Kemudian untuk pendanaan di sini sebesar 3 juta rupiah sebagai salah satu stimulus bagi setiap dosen untuk melaksanakan penelitian. Dan untuk luaran tambahannya, mungkin luaran lain di luar luaran wajib ini yang tadi sudah kami sampaikan di indikator ketercapaian dari program penelitian. Kemudian yang kedua adalah penelitian dosen pemula. Untuk tujuannya sama dengan sebelumnya tadi, terkait dengan proses stimulus meningkatkan kemampuan peneliti dosen pemula dan fasilitasi kempakatan awal. Di sini mungkin yang menjadi catatan adalah belum pernah mendapatkan hibah Kemenristek Dikti. Jadi di sini monggo bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin kebetulan di skema terakhir itu NIDN-nya belum muncul, sekarang sudah muncul, tapi belum pernah mengakses ke sana, kami berikan skema ini untuk bisa diakses terkait dengan penelitian dosen pemula. Untuk luaran wajibnya di sini adalah minimal 1 artikel ilmiah dalam jurnal terakreditasi SINTA 4-6 atau proceeding seminar internasional bereputasi. Ini nanti untuk besar pendanaannya sebesar 5 juta, luaran tambahannya di luar luaran wajib tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi, yang mana memang ini mungkin kami hubungkan dengan akreditasi institusi maupun program studi, di mana di sana ada item khusus yang ditanyakan sejauh mana implementasi kerjasama khususnya di bidang penelitian. Dan ini memang akan mencoba memfasilitasi setiap tim yang akan meningkatkan kerjasama dalam bidang penelitian. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas publikasi tim, baik nasional maupun internasional. Kemudian untuk syarat di sini, yang pertama adalah ketua pengusul berpendidikan S2, jabatan minimum asisten ahli atau S3 dengan jabatan maksimum lektor. Kemudian di sini anggota peneliti sebanyak 1-2 orang, wajib melibatkan minimal 1 mahasiswa. Dan ini yang paling penting, harus menyertakan mitra perguruan tinggi yang memang di sini sudah ada nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Darussalam Gontor. Dan yang menjadi ketentuan lebih lanjut adalah semaksimal mungkin bukan berasal dari tempat pendidikan terakhir pengusul, sehingga asumsinya dia akan menambah relasi. Kalau berasal dari pendidikan terakhir pengusul ya relasinya relatif tidak ada penambahan. Kemudian yang ketiga dari mitra perguruan tinggi di sini adalah klaster mitra penelitian perguruan tinggi harus lebih diri dari Universitas Darussalam Gontor. Berarti asumsinya saat ini klaster Unida adalah madya, ya minimal nanti di utama maupun mandiri. Kemudian untuk tim mitra minimal berpendidikan S3 dan memiliki minimal 5 publikasi sebagai penulis pertama atau corresponding author dan pada jurnal internasional atau 1 kekayaan HAKI yang terdaftar. Kemudian untuk luaran wajib yaitu minimal 1 artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2 dan proceeding seminar internasional atau 1 jurnal internasional bereputasi. Luaran tambahannya ya di luar luaran wajib ini yang tadi sudah kami sampaikan di indikator capaian luaran yang ada di penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah program penelitian pengembangan karya ilmiah dosen atau PPKID.
ini memang tujuannya satu meningkatkan kapasitas publikasi nasional maupun internasional. Yang kedua adalah secara spesifik mendorong program percepatan guru besar yang ada di Universitas Darussalam Gontor. Ini untuk persyaratannya memang kita persyaratkan karena memang dosennya adalah doktor, jadi memang pendidikan terakhir harus S3, memiliki track record penelitian yang relevan, anggota peneliti sebanyak 1-2 orang, wajib melibatkan minimal 1 mahasiswa. Untuk besar pendanaan sama seperti yang di PKPT tadi adalah 20 juta rupiah. Luaran wajib di sini adalah minimal jurnal terakreditasi Sinta 1-2 atau dan proceeding seminar internasional bereputasi atau minimal 1 jurnal internasional bereputasi minimal setara dengan Q4. Luaran tambahan otomatis di luar luaran wajib tersebut. Yang terakhir mungkin terkait dengan skema hibah penelitian kerjasama internasional atau PKSI. Ini berfungsi untuk meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi internasional, meningkatkan kapasitas publikasi, termasuk di dalamnya adalah mendorong program percepatan guru besar. Untuk ketuanya di sini minimal berpendidikan S3, memiliki track record penelitian yang relevan, anggotanya minimal 1 atau 2 orang, dan tetap wajib melibatkan 1 mahasiswa dalam tugas akhir. Untuk luaran wajibnya di sini adalah minimal 1 artikel ilmiah dalam proceeding seminar internasional bereputasi dan jurnal internasional bereputasi minimal setara dengan Q3, dan untuk luaran tambahannya ya di luar dari luaran wajib ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan skema hibah secara umum dan secara spesifik terkait dengan hibah penelitian. Insya Allah nanti ketika ada hal yang perlu kita diskusikan akan coba kita diskusikan di akhir sesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke moderator. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Nurholis yang telah memberikan sosialisasi ketentuan umum program dan program penelitian. Memasuki acara sosialisasi selanjutnya, yaitu sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan oleh Dr. Iwan Mahmudi. Waktu kami persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Dr. Setiawan bin Lahuri, Ustadz Abdul Hafidz Syed, Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono, Ustadz Dr. Muhammad Muslih, Ustadz semuanya yang hadir pada acara sosialisasi pagi ini. Tadi sudah banyak disinggung oleh Ustadz Fajar, Ustadz Nurholis terkait dengan dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat internal UNIDA pada tahun ini. Tadi sudah disinggung terkait dengan penelitian, sekarang kami akan menyampaikan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Sebentar. Ini saya kira kelihatan di sini ya. Tadi sudah disinggung Ustadz Nurholis, ada 3 skema terkait dengan program pengabdian kepada masyarakat yang ada menjadi program pengabdian masyarakat untuk program internal UNIDA. Skema yang pertama adalah terkait dengan program kemitraan masyarakat atau PKM. Jadi ada 3 skema yang bisa ditawarkan oleh UNIDA terkait dengan program pengabdian masyarakat ini. Yang pertama terkait dengan program kemitraan masyarakat atau PKM. Program kemitraan masyarakat ini siapa yang akan dijadikan sasaran oleh program ini? Program ini adalah program yang menjadi sasaran utama dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pertama masyarakat yang produktif secara ekonomi. Yang kedua adalah masyarakat yang belum produktif secara ekonomi tetapi berhasrat kuat untuk menjadi wirausaha.
mereka berniat untuk berwirausaha. Terus yang ketiga adalah masyarakat yang memang tidak produktif secara ekonomi. Siapa masyarakat yang produktif secara ekonomi itu? Mungkin bisa ada kelompok-kelompok pengrajin, ada kelompok petani, ada kelompok nelayan, ada kelompok. Tapi kalau di Ponorogo mungkin kalau kelompok nelayan tidak ada ya, kelompok petani, kelompok pengrajin dan seterusnya, atau kelompok peternak dan seterusnya. Bisa juga sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mempunyai usaha-usaha yang bersifat individu atau perseorangan. Sedangkan untuk kelompok yang belum produktif, masyarakat yang belum produktif itu kan ada, misalnya adalah sekolah-sekolah, ada PAUD, ada SD, SMP, SMK dan seterusnya. Itu yang bisa kita jadikan sasaran sebagai program kemitraan masyarakat. Nah, apa jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM yang ini adalah program kemitraan masyarakat. Yang pertama adalah bisa juga bidang produksi. Jadi bisa sebagai sasarannya adalah permasalahan yang ditangani bisa bidang produksi atau juga bisa bidang manajemen atau bidang pemasaran. Itu yang bisa dijadikan sebagai sasaran untuk program skema yang pertama, program kemitraan kepada masyarakat. Yang kedua adalah tujuan dari program kemitraan kepada masyarakat ini adalah yang pertama meningkatkan peran UNIDA dalam pemberdayaan masyarakat mitra. Artinya UNIDA supaya ikut berperan aktif terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang menjadi mitra binaan yang bisa kita berdayakan sebagai masyarakat mitra. Yang kedua adalah membentuk atau mengembangkan kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Secara ekonomi dan sosial mereka bisa mandiri, maka disinilah UNIDA bisa berperan untuk ikut andil dalam bagian itu dalam kaitannya dengan program pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga adalah membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Artinya ketika ada program kegiatan yang dilakukan oleh mitra, kita ikut membantu menciptakan mereka mampu mengatasi atau memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi. Yang terakhir adalah tentu kita berpikirnya adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Ini adalah tujuan pentingnya adalah meningkatkan keterampilan itu. Keterampilan yang memang keterampilan itu sangat dibutuhkan oleh mitra, baik keterampilan secara soft skill maupun secara hard skill. Maka di situ ada keterampilan nanti yang bisa langsung dirasakan oleh mitra dalam program PKM ini. Sehingga program skema pertama ini nanti akan terjun kepada masyarakat. Setelah program ini berlangsung diadakan, maka tentu diharapkan ada luaran yang dihasilkan dari program PKM ini. Untuk luaran mungkin hampir sama dengan luaran-luaran yang ada di program penelitian. Artinya ada luaran yang memang wajib dilakukan oleh penerima dana hibah pengabdian kepada masyarakat ini. Apa luarannya? Yang pertama adalah satu artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal ISSN. Jadi jurnalnya syaratnya adalah minimal jurnal itu sudah ber-ISSN, atau kalau sudah ber-SINTA juga akan lebih bagus lagi. Atau bisa juga luaran itu berupa proceeding seminar nasional. Kemudian perlu juga satu artikel yang diterbitkan oleh sebuah media elektronik ya. Nanti maka berita-berita terkait dengan program yang dilaksanakan itu dikirim atau bisa diliput oleh media elektronik. Ketiga adalah ada kegiatan yang diunggah melalui YouTube, sehingga perlu ada video terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan program kemitraan ini. Yang keempat adalah peningkatan pemberdayaan mitra sesuai dengan permasalahan yang ditangani. Selanjutnya adalah apa kriteria pengusul bagi usulan dulu.
Usulan untuk program kemitraan masyarakat ini, yang pertama adalah memang harus topik yang diusulkan harus sesuai dengan renstra pengabdian masyarakat Unida Gontor. Jadi memang harus sesuai dengan tujuan dari renstra Unida Gontor. Yang kedua adalah iptek yang diterapkan dan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk yang didanai. Maka iptek apa nanti yang akan bisa diterapkan di situ? Usulan dana untuk program PKM ini maksimum adalah 6 juta rupiah. Kemudian sasarannya adalah paling tidak memiliki 1 mitra sasaran. Tadi sudah disinggung sasarannya ada 3 tadi. Ada masyarakat yang produktif, ada masyarakat yang memang tidak produktif, atau masyarakat yang belum produktif tapi punya keinginan untuk menjadi wirausaha. Dalam program ini juga perlu ada keterlibatan minimal adalah 1 mahasiswa. Minimal 1 mahasiswa itulah nanti akan terlibat secara penuh dalam program pengabdian kepada masyarakat. Yang keenam, tentu permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 1 masalah yang membutuhkan kepakaran berbeda. Artinya mungkin di mitra sasaran itu punya produk atau sudah punya produk, tapi mereka punya permasalahan yang terkait dengan produk itu. Sehingga permasalahan ini memang perlu ada kepakaran. Nah, disitulah tentu pentingnya program ini untuk diajukan sebagai program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kriteria pengusul. Untuk program yang pertama, skema yang pertama yaitu skema program kemitraan masyarakat ini, pengusulnya yang pertama ketuanya, ketua pengusul merupakan dosen tetap Unida. Artinya dosen tetap Unida dan sudah memiliki nomor induk dosen nasional. Artinya sudah punya KTP-nya lah, NIDN-nya sudah punya. Kemudian ada anggota pengusul. Pengusul itu melibatkan anggota. Anggota ini boleh dosen yang belum memiliki NIDN. Jadi dosen itu mungkin dosen yang baru, NIDN-nya belum bisa diproses. Yang penting dosen tersebut harus sudah memiliki nomor induk yayasan. Maka itu bisa dijadikan sebagai sebagai anggota. Tim pelaksana 2 orang, artinya 2 orang itu nanti ada ketua sama anggotanya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan. Artinya kompetensi pengusul itu memang sangat sesuai dengan hal-hal yang diusulkan. Artinya dia memiliki multidisiplin ilmu yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh mitra sebagai mitra sasaran. Ini adalah skema. Selanjutnya adalah skema yang kedua. Tadi skema yang pertama adalah program kemitraan. Skema yang kedua adalah terkait dengan program pengembangan produk intelektual kampus atau PPUPIK. Memang program ini berbeda dengan program yang pertama. Kalau program yang pertama itu memang sasarannya adalah masyarakat sebagai mitra. Untuk program yang kedua atau program pengembangan produk intelektual kampus PPUPIK ini program tujuannya adalah harapan dari program ini adalah mendorong perguruan tinggi dalam membangun akses yang menghasilkan produk dan jasa atau teknologi hasil ciptaannya sendiri. Dan maka di sini adalah terkait dengan kampus. Kalau yang tadi adalah mitra sasarannya adalah masyarakat. Wujud dari produk ini nanti bisa berupa barang atau juga bisa berupa jasa. Nah, nanti tinggal produk intelektual apa yang bisa diajukan, bisa berupa barang atau berupa jasa layanan. Tujuan dari skema yang kedua ini memang tentu berbeda dengan skema yang pertama. Tujuan dari skema yang kedua
yang pertama adalah mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi. Artinya memang menjadi salah satu tugas perguruan tinggi adalah ikut membantu terciptanya wirausaha yang mandiri. Maka disinilah program yang skema kedua ini tujuannya adalah ikut membantu itu, membantu mengembangkan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi. Jadi istilahnya kalau anekdotnya itu mahasiswa itu lulus dari perguruan tinggi itu dapat 2 gelar, artinya gelar sarjana dan yang kedua adalah gelar dagangan, produk maupun jasa. Yang kedua adalah membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha baru. Maka di sini kita mengharapkan itu. Yang ketiga adalah menunjang otonomi kampus perguruan tinggi melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra. Ini ikut nanti akan program ini diharapkan nanti hasil atau produk akhirnya adalah mampu menopang beberapa kegiatan yang ada di kampus. Kemudian memberikan kesempatan dan pengalaman kerja pada mahasiswa. Yang ketiga adalah mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi bagi masyarakat, dan yang terakhir adalah membina kerjasama dengan sektor swasta. Artinya di sini nanti program skema yang kedua ini mahasiswa lah yang akan dijadikan sebagai mitra untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat program skema yang kedua ini. Apa luarannya? Luaran dari program yang kedua, program intelektual kampus itu adalah yang pertama. Kalau yang skema yang pertama tadi luarannya hanya baru sebatas jurnal ilmiah yang ber-ISSN, tentu untuk skema program pengembangan produk intelektual kampus ini, PPUPIK ini tentu harus lebih tinggi dari itu. Maka luaran yang pertama adalah ada satu artikel ilmiah yang diterbitkan melalui jurnal ISSN berindeks Sinta. Antara grade-nya Sinta 4 atau Sinta 6. Atau bisa juga lewat proceeding seminar nasional. Syukur bisa Sintanya lebih bagus lagi, itu juga akan baik. Tapi paling tidak Sinta jurnal yang diharapkan dari luaran ini adalah artikel dari program kegiatan ini nanti bisa diterbitkan di jurnal ISSN yang bersinta dari 4 sampai 6. Mungkin inilah nanti yang bisa ikut membantu untuk pengajuan kepangkatan dosen atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu. Yang kedua adalah satu artikel yang diterbitkan di media elektronik dan media massa. Artinya ada artikel juga yang memuat tentang program kegiatan ini, nanti artikel tersebut kemudian diterbitkan di media elektronik dan media massa. Kemudian seperti yang skema pertama, tentu perlu ada video kegiatan yang diunggah di laman YouTube. Terus kemudian perlu juga menjadi pembicara pada kegiatan temu ilmiah. Artinya nanti program ini nanti bisa di-share melalui beberapa kegiatan-kegiatan temu ilmiah, sehingga akan menjadi rujukan untuk beberapa kegiatan yang semisal. Kemudian peningkatan pemberdayaan mitra sesuai dengan permasalahan yang ditangani. Yang terakhir adalah sangat mungkin nanti karena ini adalah menciptakan produk-produk baru baik berupa barang ataupun jasa, maka sangat mungkin nanti ada hak kekayaan intelektual ya nanti dihakikan, sehingga program ini bisa menjadi program yang dipatenkan oleh pengusul. Persyaratan pengusul untuk program pengembangan produk intelektual kampus PPUPIK ini adalah yang pertama, ketua pengusul merupakan dosen tetap Unida Gontor, memiliki NIDN, sudah memiliki NIDN dan kemudian bergelar doktor. Kemudian anggota pengusul adalah dosen tetap
bisa melibatkan anggota dosen lain sebagai anggota. Syaratnya adalah dosen tersebut paling tidak memiliki sudah memiliki nomor induk yayasan dari Unida. Kemudian ada tim pelaksana nanti terdiri dari 2 orang. Syaratnya lain tentu adalah terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh tim pengusul. Baik kompetensi itu berupa multidisiplin dalam bidang ilmu, paling tidak ada beberapa penguasaan ilmu yang berkaitan dengan program yang akan diajukan. Dan dimungkinkan juga untuk berkolaborasi nanti dengan pihak-pihak lain. Dan tentu sebagai syarat mutlak tentu harus melibatkan minimal program ini melibatkan 1 mahasiswa. Kriteria kegiatan ini untuk yang program pengembangan produk intelektual kampus PPU-PIK ini prioritasnya adalah produk atau jasa yang merupakan hasil penelitian tim pengusul. Jadi output yang dihasilkan nanti merupakan bisa berupa produk barang atau berupa jasa yang nanti produk atau jasa itu merupakan hasil dari tim pengusul. Jangka waktu untuk kegiatan ini adalah 1 tahun, dimungkinkan untuk dilanjutkan lagi. Jadi paling tidak kegiatan ini bisa berjalan selama 1 tahun dan nanti sangat mungkin untuk dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya, tentu dengan ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh tim. Kemudian untuk anggaran untuk kegiatan yang kedua ini adalah 10 juta rupiah, kemudian dimungkinkan sumber dana lain yang menunjang berdirinya PBOK, baik dari unit usaha layanan maupun produk jasa lainnya. Jadi mungkin ada dana-dana yang lain yang bisa digunakan untuk melibatkan pengusul dalam kaitannya dengan kegiatan ini. Itu yang kriteria yang kedua. Kriteria yang terakhir sebagai skema dalam hal skema pengabdian kepada masyarakat ini adalah skema program doktor berdaya. Artinya program ini memang ditujukan pada sivitas akademika Universitas Darussalam yang telah bergelar doktor. Ini memang kita berharap salah satu tujuan dari program hibah internal ini adalah untuk memperkuat atau memberikan stimulus percepatan kepada dosen-dosen di Unida yang sudah bergelar doktor untuk bisa segera mengajukan untuk ke guru besar, sehingga kegiatan ini diharapkan mampu menjadi stimulus penunjang bagi dosen yang bergelar doktor untuk bisa segera mengajukan kepangkatan akademiknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Untuk skema program doktor berdaya ini tujuannya adalah tentu mengembangkan skill produktivitas kelompok masyarakat di sekitar kampus. Masyarakat yang diberdayakan di program ini adalah masyarakat lingkungan yang ada di sekitar kampus. Sekitar kampus itu kan bisa wilayah Ponorogo lah, paling tidak itu masih di sekitar kampus. Bukan berarti wilayah sekitar kampus itu adalah Siman atau Rubuh, tapi secara umum Ponorogo adalah masih berada di lingkungan kampus, sekitar kampus. Kemudian ada tujuannya adalah sebagai sarana aktualisasi skill dan pengetahuan pengabdi sebagai salah satu proses link dan match antar kampus dan masyarakat. Tentu kita ingin melink dan matchkan kegiatan ilmiah di perguruan tinggi dengan beberapa hal yang terkait dengan program atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itulah yang diharapkan dari program ini. Yang ketiga adalah tentu tujuan pentingnya adalah sebagai sarana upgrade untuk portofolio
kecendekiawanan pengabdi di masyarakat. Artinya kegiatan ini memang untuk sarana bagi dosen untuk keterlibatan mereka, pengabdian mereka di masyarakat secara umum. Luaran dari program ini? Luaran yang diharapkan tentu sebenarnya luarannya itu yang pertama adalah sama dengan luaran dari skema yang kedua, yaitu ada sebuah artikel, satu buah artikel, nanti artikel itu nanti bisa diterbitkan dalam jurnal ilmiah, jurnal ber-ISN, artinya jurnal itu sudah berindeks Sinta 4 atau sampai 6 masih dimungkinkan, tapi wajib sudah berindeks Sinta atau juga bisa juga berupa proceeding seminar nasional. Jadi nanti itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk luaran program dokter berdaya ini. Yang kedua adalah ada satu artikel yang artikel tersebut kemudian bisa diterbitkan di media elektronik ataupun media massa. Ini tentu sama dengan program sebelumnya. Harus ada artikel yang mengulas terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat skema yang ketiga ini yang bisa diterbitkan oleh media elektronik dan media massa. Yang ketiga tentu untuk sebagai kegiatan itu ada video yang diunggah di laman YouTube. Terkait dengan video nanti dimohon di video itu bukan hanya terkait dengan kegiatan itu saja, tetapi ada unidanya. Artinya di video itu menjelaskan bahwasanya kegiatan itu disupport, didanai atau berkolaborasi dengan Unida. Dalam hal ini adalah terkait dengan, dari LPPM Unida Gontor. Kemudian tentu hasil itu nanti perlu di-share ke yang lain, maka nanti perlu menjadi pembicara pada beberapa kegiatan-kegiatan ilmiah, temuannya, sehingga hasil atau produk yang dihasilkan dari program ini bisa didiseminasikan ke halayak lain. Kemudian ada peningkatan pemberdayaan mitra sesuai dengan permasalahan yang ditangani, dan yang terakhir adalah dimungkinkan untuk bekerja sama dengan Biro Haki ya, sehingga nanti program ini bisa dihakikan untuk hasilnya itu. Kemudian kegiatan apa saja kriteria kegiatan untuk yang program dokter berdaya? Tentu ada iptek yang diterapkan dari hasil penelitian pengusul untuk yang didanai. Ipteknya apa nanti? Terkait dengan program ini. Kemudian program ini hanya berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu bisa dilanjutkan dengan tentu ada penilaian. Kalau program yang dokter berdaya ini, program ini hanya monotahun, artinya hanya berlaku 1 tahun dan jangka waktu kegiatannya adalah 8 bulan. 8 bulan nanti yang bisa dilakukan dari step awal sampai akhir produknya nanti. Untuk pendanaan, dana dari kegiatan program dokter berdaya ini sedikit berbeda dengan yang kedua. Kalau yang pertama tadi 6 juta, PKM itu 6 juta, kemudian yang kedua PPU PIK itu ada 10 juta, untuk dokter berdaya ini adalah 12.500.000. Kemudian kriteria selanjutnya adalah memiliki paling tidak minimal 1 mitra sasaran. Mitra sasarannya tadi sudah kita jelaskan dulu ya. Artinya dia mitra sasarannya adalah masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kampus. Kemudian juga melibatkan minimal 1 mahasiswa. 1 mahasiswa ini bisa mahasiswa S1, bisa S2 atau S3 karena kegiatan ini terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat untuk dosen bergelar doktor. Kemudian permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 1 masalah yang membutuhkan kepakaran berbeda. Artinya memang ada masalah terkait dengan program tersebut, produk tersebut di masyarakat, atau sehingga permasalahan itu perlu ada penanganan. Nah, penanganan ini mungkin masyarakat selama ini penanganannya adalah dengan hal-hal yang
sudah berjalan seperti itu, tapi mungkin ada kepakaran berbeda, mungkin mampu memberikan solusi yang berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini. Apa pengusul? Yang terakhir adalah terkait dengan pengusul untuk program dokter berdaya ini. Ada beberapa syarat mutlak bagi program pengusul untuk program dokter berdaya. Pertama adalah tentu ketuanya merupakan dosen UNIDA, syaratnya adalah dosen UNIDA, dosen tetap UNIDA, sudah ber-NIDN dan sudah bergelar doktor. Artinya karena program ini untuk dokter berdaya. Kemudian boleh nggak melibatkan anggota? Tentu ada anggota pengusul nanti yang bisa dilibatkan sebagai anggota dari program ini. Untuk anggota itu adalah dosen tetap UNIDA juga, tetapi belum memiliki NIDN tidak masalah. Yang penting sudah memiliki NIE. Kemudian di pelaksana nanti ada 2 orang. Yang kemungkinan adalah untuk pengusul nanti bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Tentu ada persyaratan adalah kompetensi dari pengusul itu dari program ini adalah memiliki multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan. Artinya ada kompetensi yang dimiliki oleh pengusul terkait dengan bidang yang diusulkan program ini. Jadi secara ringkasnya tadi untuk program pengabdian ke masyarakat, dana hibah internal program pengabdian masyarakat ada 3 skema tadi yang sudah kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah skema kemitraan, program kemitraan masyarakat (PKM). Yang kedua adalah program pengembangan produk intelektual kampus (PPU PIK), dan yang ketiga adalah program dokter berdaya. Maka kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu dosen mampu atau bisa berpartisipasi pada kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada bisa tanya jawab atau mungkin ada tambahan-tambahan dari Bu Umi atau dari Bu Umi atau yang lain nanti kami persilakan. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Iwan dan Ustadz Nurholis yang telah memberikan pemaparannya dari program penelitian dan program pengabdian masyarakat. Kemudian secara lengkap sudah dipaparkan secara lengkap. Baiklah, untuk sebelum memulai sosialisasi RAB yang akan disampaikan oleh Ustadzah Melia Anggun, mungkin asatidz yang mempunyai pertanyaan bisa menuliskan di grup di kolom chat ini dengan hashtag yang sudah diformat atau hashtag yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nurholis. Selanjutnya yaitu sosialisasi RAB yang akan disampaikan oleh Ustadzah Melia Anggun Lisdiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Ustadz Abdul Hafidz, Ustadz Setiawan bin Lahuri, Ustadz Muhammad Muslih selaku Ketua BPM, Dr. Muhammad Fajar Pramono selaku Kepala LPPM, dan segenap asatidz dan ustazat peserta webinar sekalian. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan terkait dengan penyusunan RAB atau Rencana Anggaran Belanja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah dasar RAB itu kita bisa kita tetapkan berdasarkan lokasi dan metode kegiatan. Jadi lokasi jelas menentukan untuk anggaran kedinasan, dan untuk metode itu lebih mengarah kepada penunjukan tim penunjang. Untuk pentingnya penyusunan RAB itu sendiri adalah untuk sebagai acuan, kemudahan, dan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan penelitian ataupun pengabdian masyarakat itu sendiri. Adapun komponen RAB dapat dilihat yang pertama itu adalah bahan yang terdiri dari 3 item, yaitu alat tulis kantor atau ATK, kemudian bahan atau habis pakai, yang ketiga adalah barang persediaan. Selanjutnya untuk komponen sewa peralatan, yang termasuk sewa peralatan adalah peralatan penelitian atau pengabdian, kebun percobaan, objek penelitian, ruang penunjang, dan transport. Untuk komponen pengumpulan data, ada beberapa item, 12 item. Yang pertama adalah FGD persiapan, kemudian HR pembantu peneliti atau pengabdi, HR sekretariat atau administrasi, HR petugas survei, transport lokal, tiket, uang harian, penginapan, uang harian rapat di dalam dan di luar kantor, biaya konsumsi, dan HR pembantu lapangan. Untuk komponen analisis data, ada 9 item yang kurang lebih itu sudah termasuk di pengumpulan data, hanya ada tambahan di HR pengolah data, biaya analisis sampel, dan biaya konsumsi rapat. Untuk komponen selanjutnya adalah pelaporan luaran wajib dan tambahan. Itemnya kurang lebih sama untuk HR sekretariat atau administrasi, kemudian uang harian rapat di dalam dan di luar kantor, biaya konsumsi rapat, dan biaya seminar maupun publikasi artikel di jurnal nasional dan internasional, luaran KI yang berupa paten, hak cipta atau yang lainnya, dan biaya pembuatan dokumen uji produk atau model, dan yang terakhir adalah biaya penyusunan buku termasuk book chapter. Untuk komponen bahan yang pertama yaitu alat tulis kantor, yaitu semua alat tulis penunjang penelitian atau dan pengabdian masyarakat. Jadi untuk alat tulis kantor tidak ada batasan harga satuan di PMK. Untuk penyusunan RAB tersendiri, memang kita harus melihat karena sudah ada acuannya yaitu PMK yang memang selalu diupdate setiap tahunnya, dan beberapa komponen yang tidak ada dasar acuannya. Maksudnya tidak terbatasi. Untuk satuan di RAB adalah paket. Jadi di sini seluruh alat tulis kantor itu kita masukkan dalam rekap tersendiri. Nanti penulisannya itu satu paket itu sudah termasuk misalkan kertas HVS dan yang lainnya, alat tulis kantor lainnya, ballpoint atau yang lainnya tinta, yang akhirnya nanti kita masukkan menjadi nominal jumlah yang kita masukkan untuk harga satuan paketnya. Untuk selanjutnya bahan penelitian atau bahan habis pakai, yaitu bahan penelitian laboratorium, bahan penunjang penelitian atau pengabdian lainnya yang mana harganya itu menyesuaikan di lapangan, dan satuan di RAB-nya adalah unit. Asumsinya bahan penelitian di sini yang atau bahan habis pakai itu adalah yang mana setelah pembelian dan pemakaian setelah program pelaksanaan penelitian maupun pengabdian itu sudah tidak ada manfaatnya atau manfaatnya sudah tidak bisa digunakan lagi.
Untuk barang persediaan adalah segala pembelanjaan yang menimbulkan aset tetap termasuk aset yang tidak terwujud. Jadi yang dimaksudkan menimbulkan aset tetap di sini adalah yang mana barang itu masih bisa dimanfaatkan keberlanjutannya meskipun program itu sudah selesai dilaksanakan. Adapun yang dimaksud aset yang tidak terwujud ini adalah bisa berupa web atau program aplikasi lainnya. Adapun harganya tidak ada batasan harga di PMK dan satuan di RAB-nya adalah unit. Untuk pengumpulan data, pada pelaksanaan pengumpulan data, anggaran yang bisa kita siapkan itu adalah yang pertama FGD persiapan, yaitu biaya rapat persiapan yang di dalamnya itu sudah mencakup satu paket biaya rapat persiapan, diantaranya adalah honor narasumber, yang maksimal acuan di PMK itu 1.700.000 per jam. Asumsinya adalah golongan pangkatnya itu sudah pejabat eselon. Jadi misalkan memang kita hanya mengundang sesama doktoral atau sesama dosen lainnya atau bahkan narasumber lain bisa menyesuaikan untuk acuan honornya. Untuk konsumsi, snack itu maksimal 15.000 per kotak dan nasi 25.000 per kotak. Adapun transportasi adalah menyesuaikan harga tiket yang sesuai di tabel PMK, nanti akan kami munculkan dan filenya akan kami lampirkan utuh PMK seluruhnya. Adapun satuan di RAB adalah paket, yaitu biaya persiapan rapat persiapan itu satu paketnya sudah dihitung dari honor narasumber, konsumsi, dan transportasi. Ini untuk biaya tiket pesawat, acuan biaya tiket pesawat, dan ini untuk biaya transportasi darat, nanti bisa dicek selengkapnya di PMK. Untuk pengumpulan data, yang pertama selanjutnya adalah HR pembantu penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu 25 per jam. Satuannya nanti dimasukkan OJ, yaitu orang per jam. Kemudian HR sekretariat atau administrasi 300.000 per jam, satuannya sama OJ. HR petugas survei yaitu 8.000 per responden. Jadi satuannya adalah orang per jam, orang per responden, mohon maaf. Untuk transport dalam kota lamsam 150.000 ini sudah termasuk uang harian, uang saku, dan biaya transportnya. Satuannya adalah OK atau orang per kegiatan. Selanjutnya tiket yang menyesuaikan tabel. Yang tiket dipergunakan untuk apabila pengumpulan data itu dilaksanakan di luar kota, bisa mengacu pada PMK menyesuaikan kota tujuan. Satuannya adalah orang per kegiatan. Kemudian uang harian diberikan oleh ketua bagi petugas selama pelaksanaan kegiatan. Untuk uang harian dan uang harian berdiri sendiri apabila memang pelaksanaan kegiatannya adalah di luar kota. Iya, mohon maaf untuk yang sekretariat atau administrasi 300.000 tadi adalah per bulan ya, satuannya adalah orang per bulan. Adapun untuk penginapan, biaya penginapan bagi petugas selama pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kota tujuan ada di tabel PMK dan satuannya adalah OH atau orang per hari. Masih di komponen pengumpulan data, untuk uang saku rapat di dalam kantor, ketentuannya adalah dilaksanakan di dalam kantor pada jam di luar kantor dan dihadiri oleh pejabat atau minimal masyarakat luar. Honorariumnya adalah sesuai jabat dan golongan, nanti akan kami tampilkan di tabel PMK dan satuannya adalah orang berkegiatan. Untuk konsumsi sama, yaitu snack dan nasi 15.000, untuk nasi 25.000 per kotak. Adapun untuk HR pembantu lapangan,
yaitu 80.000 per hari, satuannya adalah OH atau orang per hari. Ini untuk satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota. Ini untuk yang penginapan. Ini untuk yang penginapan. Selanjutnya adalah uang saku rapat. Di sini sangat kecil, nanti bisa dicek detailnya di PMK yang akan kami share. Selanjutnya adalah komponen sewa peralatan. Jadi di antaranya tadi sudah kami sebutkan bahwa peralatan penelitian dan pengabdian masyarakat termasuk kebun percobaan, objek penelitian, ruang penunjang, dan transport kegiatan. Adapun ketentuannya adalah diperkenankan jika tidak dimiliki oleh perguruan tinggi pelaksana kegiatan, dan satuannya adalah unit semua kecuali sewa mobil, yaitu sesuai hari pelaksanaan atau satuannya adalah orang per hari. Ini untuk acuan sewa kendaraan. Untuk selanjutnya, analisis data masih di komponen HR Sekretariat Administrasi, sama seperti tadi, 300.000 per bulan. Satuannya adalah OB. Yang kedua adalah HR pengolah data, yaitu 1.540.000 per penelitian. Dan honor narasumber masih sama 1.700.000 per jam. Biaya analisis sampel menyesuaikan di lapangan. Untuk transport dalam kota lamsam, tiket menyesuaikan kota tujuan, uang harian sama diberikan pada selama kegiatan, dan sesuai acuan PMK tadi, dan juga penginapan dan konsumsi masih sama. Untuk yang terakhir adalah pelaporan luaran wajib dan luaran tambahan. Yang membedakan hanya di biaya luaran, yaitu yang kita masukkan adalah sudah satu paket termasuk biaya registrasi, biaya publikasi, dan biaya perjalanan seminarnya. Ini untuk form RAB hibah internal yang nanti akan dilampirkan pada proposal pengusulan. Selanjutnya ada beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah pembantu peneliti yang ditugaskan untuk pengambilan data keluar kota, maka honor tidak diberikan jika sudah diterimakan uang harian. Yang kedua, untuk uang saku rapat diperbolehkan diberikan dengan tambahan uang transport saja dengan syarat dan ketentuan sebagaimana di PMK. Yang ketiga, untuk komponen biaya FGD yang tercantum dalam RAB adalah sudah termasuk konsumsi yang sebagaimana yang kami sampaikan tadi, sudah termasuk seluruh komponen kegiatan. Kemudian yang keempat, bahwa RAB dapat direvisi dengan mengetahui bertanda tangan Ketua LPPM. Selanjutnya, revisi RAB bisa dilakukan mengingat anggaran yang disetujui berbeda dengan anggaran yang diusulkan, bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Kemudian ada dana dari anggaran yang tidak terpakai dan akan dialokasikan untuk kegiatan publikasi, atau terjadi kemahalan harga karena kelangkaan bahan penelitian. Selanjutnya, untuk uraian RAB harus sesuai dengan anggaran yang ada di PMK terbaru. Jadi sudah sesuai dengan form yang disediakan. Dan ini untuk catatan, uraian SPTB harus sesuai dengan uraian yang terdapat pada RAB yang diusulkan, agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian di antara RAB dengan SPTB ketika nanti laporan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustazah Anggun yang sudah menyampaikan dari sosialisasi RAB. Selanjutnya sosialisasi yang terakhir yaitu sosialisasi dan demo sistem Elitapmas yang akan disampaikan oleh Muhammad Afrizal Esos.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Dr. Setiawan bin Lahuri, Al-Ustadz Dr. Abdul Hafidz Zaid, Al-Ustadz Dr. Muhammad Musli, Al-Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono, Bapak Ibu dosen semuanya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan terkait dengan bagaimana caranya mendaftarkan usulan proposal hibah internal Universitas Darussalam Gontor, baik berupa penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat melalui sistem Elitabmas. Langsung saja. Ya, di sini adalah tampilan awal dari sistem Elitabmas kita. Yang pertama-tama Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah login terlebih dahulu, sebagaimana yang sudah diberitahukan kepada dari Ustadz Nur Kholis, yaitu login melalui email yang sudah terverifikasi oleh sistem Siakat ataupun email resmi dari Universitas Darussalam Gontor. Kedua, bisa dilihat di sini ada daftar usulan baru. Nah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan nanti penelitian atau pengabdiannya yang ingin hendak didaftarkan. Nah, di sini tampilan dari pengabdian masyarakat, jika Bapak Ibu sudah mengklik dari daftar usulan baru di program pengabdian. Ada beberapa hal penting yang harus Bapak Ibu perhatikan. Pertama adalah ubah program ke atau menjadi penelitian kompetitif tahun usulan dan tahun pelaksanaannya di tahun 2020, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam skema pengabdian ini ada 3 skema, yaitu program kemitraan masyarakat (PKM), program pengembangan produk intelektual kampus (PPUPIK), dan terakhir program dokter berdaya. Tapi mohon maaf, di sini saya ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini untuk program pengabdian masyarakat belum bisa diakses skemanya, tapi insya Allah ketika hibah internal ini sudah dimulai, semuanya sudah bisa diakses. Dan ini adalah penelitian atau halaman dari penelitian ketika Bapak Ibu sudah mengklik daftar usulan baru di program penelitian. Nah, sebagaimana seperti yang tadi programnya diubah ke penelitian kompetitif, tahun usulan dan pelaksanaannya pun di tahun 2020. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa skema di penelitian ini ada 5, yaitu pertama penelitian stimulus dosen, kedua penelitian stimulus pemula, ketiga penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, keempat penelitian pengembangan karya ilmiah dosen, dan kelima penelitian kerjasama internasional. Akan tetapi dalam demonstrasi kali ini atau presentasi yang nanti diakhiri dengan demonstrasi ini, kami mengambil contoh usulan penelitian dari Ustadzah Rila. Jadi mohon izin Ustadzah Rila. Yang pertama ketika Bapak Ibu sudah memilih skema, di sini kembali dikonfirmasi, yaitu apakah skemanya sudah benar, lalu tahun ajuannya sudah benar atau belum, begitupun tahun penelitiannya. Jika Bapak Ibu sudah memastikannya, maka bisa diklik next. Yang kedua, judul dan abstrak, dan juga perlu diketahui bahwa abstrak di sini harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Universitas Darussalam Gontor. Jika sudah, bisa diklik selanjutnya, maka di sini kita bisa melihat ada bidang fokus, tema, dan topik. Nah, bidang fokus, tema, dan topik ini disesuaikan dengan penelitian atau pengabdian masyarakat yang ingin didaftarkan. Akan tetapi, jika nanti ditemukan atau tidak menemukan kesesuaian di pilihan tersebut, nanti bisa hubungi kami di LPPM, dan nanti kami akan menambahkan informasi yang sesuai dengan penelitian atau pengabdian masyarakat Bapak Ibu dosen sekalian. Yang keempat, ada anggota. Perlu dicatat di sini anggotanya yang di Elitabmas hanya anggota dari dosen. Seperti itu. Lalu luarannya pun sebagaimana
abstrak tadi, yaitu sesuai dengan ketentuan dari buku panduan hibah internal Universitas Darussalam Gontor. Begitupun luaran tambahannya. Yang terakhir yaitu unggah file. Nah, di sini Bapak Ibu dosen bisa mengunggah, pertama bisa memasukkan jumlah anggaran proposal atau usulan proposal hibah nanti di kolom dana selain dari dikti, yaitu di situ nanti bisa dimasukkan jumlah anggarannya tersebut. Lalu upload file usulan proposal hibah Bapak Ibu dosen sekalian, baik berupa penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Jika sudah, Bapak Ibu bisa langsung klik tombol di situ, klik terms and condition-nya, lalu selesai. Di sini saya ingin langsung mendemonstrasikan langsung, mohon maaf. Nah, di sini, nah bisa dilihat Bapak Ibu dosen sekalian, di sini sudah ada sistem atau kita sudah masuk di halaman awal dari Elitab Mas ini. Pertama, Bapak Ibu bisa klik login, lalu masukkan email yang sudah terdaftar. Sekali lagi mohon izin Ibu Rila untuk dipakai akunnya. Sudah masuk, lalu di sini bisa diklik langsung daftar usulan baru, karena Bu Rila usulannya penelitian, maka kita klik penelitian. Terus diubah penelitian kompetitif, tahun usulannya 2020, begitupun tahun pelaksanaannya. Dan di sini PKPT, bagaimana usulan dari Bu Rila, skemanya. Nah, di sini mengkonfirmasi kembali apakah skemanya sudah benar atau belum. Lalu dicek lagi tahun ajuannya serta tahun penelitiannya. Jika sudah, bisa di next. Masukkan judul dan abstraknya. Sebentar. Judulnya adalah pengembangan sistem karir center dan trace study guna peningkatan daya saing lulusan dan relevansi pendidikan di perguruan tinggi pesantren. Ini di copy paste, lalu abstraknya sebagaimana yang sesuai dengan yang ditentukan oleh hibah internal. Sebentar. Sebentar ini. Ini abstraknya sebagaimana yang sesuai dengan aturan. Lalu bisa pilih bidang fokusnya yang sesuai, karena Bu Rila terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, klik ini. Temanya pengembangan infrastruktur TIK. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di sini topiknya belum bisa dipilih, tapi insya Allah nanti ketika hibah internal ini sudah dimulai, insya Allah sudah bisa diakses. Ini anggotanya di sini hanya dosen saja. Mungkin di sini saya mencontohkan Ustadz Nurholis. Mohon izin Ustadz. Sudah, lalu di sini pencet next. Lalu ini di sini jenis luaran wajib
seperti yang tertuang di aturan dalam panduan hibah. Untuk PKPT itu artikel ilmiah dimuat di jurnal atau artikel ilmiah dimuat di proceeding. Ininya nasional terakreditasi. Tambahannya ini bisa apa saja yang nanti Bapak Ibu ingin tambahkan. Jika belum ada, sekali lagi jika belum ada pilihannya di sini, bisa hubungi kami di LPPM, nanti kami tambahkan informasi yang Bapak Ibu butuhkan di sini. Lalu di sini dana selain dari dikti, yaitu anggaran yang ingin didaftarkan. Kalau di sini mungkin kita contohkan 5 juta. File, lalu upload file ini usulannya. Jika sudah setuju, agree, lalu selesai. Maaf, ini ada kesalahan. Nanti di sini akan kami rubah dananya jadi dana dari LPPM. Sebentar. Ya, sudah selesai. Jadi mungkin itu saja dari saya. Nah, ini topiknya karena tidak boleh blank atau tidak boleh harus ada, nanti akan kami tambahkan. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya. Syukran kepada Ustadz Afrizal yang menyampaikan sosialisasi dan demo terkait sistem Elitapmas. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.